Selamat malam untuk kita semua. Perkenalkan, saya atas nama Eka Prasetya Tresiana Muba dengan NIM 2020-110054 akan mempresentasikan proposal yang berjudul Analisis Cost Volume Profit sebagai alat perencanaan laba. Bab 1, pendahuluan. Yang pertama ada latar belakang. Usaha mikro, kecil dan menengah atau yang disingkat dengan UMKM merupakan penunjang ekonomi terbesar di negara berkembang seperti di Indonesia dan merupakan usaha yang lebih berkembang di masyarakat Indonesia. Karena UMKM lebih tahan dari goncangan krisis ekonomi. Salah satu langkah strategis dalam rangka mengatasi masalah ketimpangan ekonomi dan kesenjangan sosial yang dapat dilakukan adalah dengan menumbuhkan UMKM. Pada masa krisis ekonomi, UMKM dapat bertahan dan mempunyai potensi untuk berkembang. Dengan demikian, UMKM dapat dijadikan andalan untuk masa yang akan datang. Baik, selanjutnya ada perencanaan. Di sini, perencanaan merupakan hal yang sangat penting bagi perusahaan. Karena perencanaan atau dengan kata lain planning adalah proses menetapkan tujuan yang ingin dicapai di masa yang akan datang dan tindakan-tindakan yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan tersebut menurut Dunia et al. 2012. Perencanaan juga memiliki peran dalam keberhasilan mengenai masa depan usaha untuk mencapai tujuan perusahaan, khususnya perencanaan penjualan dan perencanaan laba. Di sini, perencanaan laba merupakan suatu tindakan yang akan dilakukan oleh manajer atau langkah-langkah yang ditempuh yang digunakan untuk mengevaluasi manajemen untuk mengukur optimalisasi dalam mencapai laba perusahaan. Baik, selanjutnya kita akan masuk ke bab 2 yaitu tinjauan pustaka. Di dalam tinjauan pustaka ini terdapat penelitian terdahulu. Di dalam penelitian terdahulu ini saya menyiapkan dalam presentasi saya PowerPoint, yaitu ada tabel yang salah satunya bernama Alvini Hasana Rulfa M. Daud. Judul penelitiannya Analisis Cost Volume Profit sebagai alat perencanaan laba atau studi pada UMKM Dendeng Sepi di Banda Aceh. Alat dianalisis data yaitu kuantitatif dan hasil penelitiannya ditunjukkan oleh Gunung Seulawah bahwa pada tahun 2017 margin kontribusi sebesar Rp2.833.367.000. Minimal penjualan 38,366 unit atau senilai Rp9.207.736.265. Titik impasnya senilai Rp872.263.735 dengan total sebanyak 3.634 unit dan laba rage operasi 1,09. Itu merupakan salah satu penelitian terdahulu yang saya ambil untuk memasukkan ke PPT. Selanjutnya ada landasan teori. Di dalam landasan teori terdapat usaha mikro kecil menengah atau UMKM. Baik, di dalam usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM, definisi yang berbeda pada setiap literatur menurut beberapa instansi atau lembaga bahkan undang-undang. Sesuai dengan nomor urut 20 tahun 2008 tentang usaha mikro kecil menengah UMKM. Menurut Hafsah 2004, pengembang adalah upaya yang dilakukan oleh pemerintah, dunia, usaha, dan masyarakat melalui pemberian bimbingan dan bantuan perkuatan untuk menumbuhkan dan meningkatkan kemampuan usaha-usaha kecil agar menjadi usaha yang tangguh dan mandiri. Selanjutnya ada akuntansi manajemen.
Akuntansi manajemen merupakan bidang akuntansi yang berfokus pada penyediaan, termasuk pengembangan dan penafsiran informasi akuntansi bagi para manajer untuk digunakan sebagai bahan perencanaan, pengendalian operasi dan dalam pengambilan keputusan. Akuntansi manajemen adalah salah satu cabang ilmu akuntansi yang menghasilkan informasi untuk manajemen atau pihak intern perusahaan. Selanjutnya ada biaya. Biaya dapat didefinisikan sebagai nilai tukar atau pengorbanan untuk memperoleh manfaat. Dalam akuntansi keuangan, pengeluaran atau pengorbanan pada saat akuisisi diwakili oleh penyusutan saat ini atau di masa yang akan datang dalam bentuk kas atau aktiva lain. Di dalam biaya juga terdapat biaya tetap, yaitu adalah suatu biaya yang kostum dan total tanpa mempertimbangkan perubahan-perubahan tingkat aktivitas dalam suatu kisaran relevan tertentu. Yang kedua, ada biaya variabel. Menurut LM Samrin 2012-36 mengatakan bahwa biaya variabel atau variable cost adalah biaya yang jumlahnya berubah secara proporsional dengan perubahan tingkat aktivitas. Berdasarkan pengertian biaya variabel yang dikemukakan oleh ahli di atas, maka dapat disimpulkan bahwa biaya variabel merupakan biaya yang berubah-ubah sebanding dengan volume, kegiatan atau output. Contohnya seperti biaya bahan baku, komisi penjualan, dan biaya tenaga kerja langsung. Selanjutnya ada biaya semi variabel. Menurut LM Samrin 2018-48, mixed cost atau semi variable cost adalah biaya yang di dalamnya terdiri dari elemen-elemen biaya tetap dan biaya variabel. Selanjutnya, ada definisi laba. Menurut Harahap 2015, mengungkapkan bahwa laba merupakan perbedaan realisasi pendapatan yang berasal dari transaksi suatu perusahaan pada kurun waktu tertentu dikurangi dengan biaya yang dikeluarkan untuk mendapatkan penghasilan tersebut. Selanjutnya ada perencanaan laba. Perencanaan laba merupakan aspek penting dalam perusahaan. Nilai suatu perusahaan dapat dikatakan bagus apabila memperoleh laba yang besar. Perencanaan laba juga merupakan rencana kerja yang telah diperhitungkan dengan cermat di mana implikasi keuangannya dinyatakan dalam bentuk proyeksi perhitungan laba rugi, neraca, kas, dan model kerja untuk jangka waktu dan jangka pendek, jangka panjang dan jangka pendek. Selanjutnya ada analisis cost volume profit atau CFP. Analisis biaya volume laba atau cost volume profit analysis merupakan alat yang berguna untuk perencanaan dan pengambilan keputusan karena analisis ini menekankan pada keterkaitan antar biaya, volume penjualan, dan harga. Analisis biaya volume laba juga menjadi alat yang rasional untuk mengetahui masalah ekonomi yang dihadapi perusahaan dan membantu menemukan rencana yang diperlukan. Baik, selanjutnya ada elemen-elemen analisis cost volume profit atau CFP. Yang pertama ada analisis kontribusi margin, di mana jumlah yang tersedia di dalam penjualan dikurangi dengan biaya variabel. Yang kedua ada analisis break-even point atau BEP, yang menurut Mulyadi 2001 menyatakan bahwa break-even point adalah suatu kondisi di mana pada periode tersebut perusahaan tidak memperoleh keuntungan dan juga tidak menderita kerugian. Dalam analisis BEP, hasil penjualan yang diperoleh untuk periode tertentu sama besarnya dengan keseluruhan biaya yang telah dikorbankan. Selanjutnya ada analisis margin of safety atau MOS. Margin of safety menunjukkan berapa banyak penjualan yang boleh turun dari jumlah penjualan tertentu. Margin of safety merupakan elemen penting yang mengukur tingkat keamanan penjualan perusahaan. Margin keamanan menjelaskan jumlah di mana penjualan dapat menurun sebelum kerugian terjadi.
Selanjutnya ada kerangka pikiran. Baik, di dalam PPT tersebut terdapat gambar kerangka pemikiran. Saya akan menjelaskan berdasarkan tabel tersebut atau gambar tersebut, yang dimana penjelasan tersebut saya akan menjelaskan langsung di hipotesis. Berdasarkan kerangka pikir di atas dapat dikemukakan hipotesis sebagai berikut. Yang pertama ada analisis cost atau volume profit. Diduga bahwa dengan menggunakan analisis cost volume profit CFP dapat menunjang dalam memberikan informasi pada UMKM SM keramik untuk merencanakan laba yang optimal. Selanjutnya, bab 3 metode penelitian. Yang pertama, lokasi penelitian. Terdapat di pabrik SM Keramik Jun Rejo Malang yang beralamat di wilayah Jalan Mawar, Dadap Rejo, Kecamatan Jun Rejo, Kota Batu, Jawa Timur 65233. Jenis sumber data. Sumber data dalam penelitian ini adalah data sekunder dan data primer. Saya akan menjelaskan data primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpulan data. Sedangkan data sekunder adalah sumber data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpulan data. Data sekunder berupa kumpulan data-data, tabel-tabel, ataupun diagram-diagram. Data sekunder juga bisa diperoleh dari bacaan pustaka baik berupa buku, artikel, jurnal, buku literatur, dan skripsi terdahulu. Sedangkan data primer berupa wawancara atau tanya jawab langsung dengan pemilik dan karyawan tertentu. Yang kedua, teknik pengumpulan datanya berupa wawancara. Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila penelitian ingin melaksanakan studi pendahulu untuk menemukan permasalahan yang akan diteliti. Pada proposal ini dilakukan wawancara kepada pemilik sekaligus pemimpin dari UMKM SM Keramik yang berwilayah di Jalan Mawar, Dadap Rejo, Kecamatan Jun Rejo, Kota Malang, Jawa Timur 65233. Kemudian kami melakukan penelitian dengan cara observasi. Berdasarkan pendapat Sugiono 2017-203, observasi sebagai teknik pengumpulan data yang mempunyai ciri spesifik bila dibandingkan dengan teknik yang lainnya. Observasi dilakukan dengan melihat langsung di lapangan tempat penelitian, yaitu di UMKM SM Keramik Jun Rejo Malang. Yang ketiga ada dokumentasi. Dalam kajian Sugiono menyatakan bahwa dokumentasi adalah suatu cara yang digunakan untuk memperoleh data dan informasi dalam bentuk buku, arsip, dokumen, tulis angka, dan gambar yang berupa laporan serta keterangan yang dapat mendukung penelitian. Dokumentasi peneliti fokus dalam penelitian yaitu analisis cost volume profit sebagai alat perencanaan laba. Selanjutnya, ada definisi operasional dan variabel penelitian. Yang pertama ada perencanaan laba. Perencanaan laba merupakan serangkaian tindakan untuk mencapai suatu hasil yang diinginkan dan melibatkan kegiatan seperti penetapan tujuan dan target laba yang realistis serta cara untuk mencapainya. Yang kedua adalah analisis cost volume profit atau CFP. Analisis biaya volume laba merupakan instrumen perencanaan dan pengendalian yang mengaruhi kepada biaya aktivitas seperti unit penjualan yang diasumsikan berkorelasi dengan perubahan-perubahan pendapatan biaya dan laba. Yang ketiga ada biaya. Biaya adalah pengorbanan sumber ekonomi untuk mendapatkan barang dan jasa yang diukur dalam satuan uang dalam rangka memperoleh penghasilan yang diharapkan memberi manfaat bagi perusahaan. Baik, selanjutnya ada metode analisis data. Metode analisis data yang dipakai dalam metode analisis kuantitatif.
Berikut rumus-rumus yang digunakan dalam penelitian berlangsung. Yang pertama ada analisis contribution margin, yang kedua ada analisis break-even point, dan yang ketiga ada analisis margin keamanan, serta ada perencanaan laba. Baik, sekian hasil presentasi saya dengan proposal yang berjudul analisis cost volume profit sebagai alat perencanaan laba. Sekian dan terima kasih.